Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Feza Ayu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun kita akan membahas terkait ide konten yang sesuai dengan visi dan misi di channel YouTube-nya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita membahas terkait apa itu ide konten yang sesuai dengan visi misi, mungkin di sini teman-teman sering banget mendengar kata-kata visi dan misi. Kemudian teman-teman pasti bertanya nih, emang hubungannya apa Kak visi dan misi dengan sebuah konten ataupun channel YouTube? Oke, coba kita perhatikan bareng-bareng teman-teman. Kalau teman-teman sering mendengar kata-kata visi dan misi, itu biasanya teman-teman dengarkan pada apa? Sebuah perusahaan, atau sebuah lembaga, ataupun sekolah, ataupun masih banyak lagi nih terkait visi dan misi. Kalau kita bedah satu-satu, ternyata visi dan misi itu memiliki sebuah arti yang akan membantu channel YouTube-nya teman-teman. Kok bisa Kak? Oke, kita bahas terkait visi. Kalau teman-teman mendengarkan kata-kata visi, visi itu identik dengan tujuan. Berdasarkan ide-ide ataupun mimpi-mimpi kita. Tujuannya apa? Kalau kita nih analogikan kepada atau kita sinkronkan nih terhadap YouTube, kita itu terkait YouTube ataupun dalam hal ini adalah channel ya teman-teman, kita bahasanya channel. Dalam channel tersebut kan kita memiliki visi nih teman-teman. Visi untuk channelnya kita apa? Kita ingin channel kita dikenal orang. Dikenal orang terkait apa? Terkait konten saya. Konten yang bagaimana? Mimpi saya itu Kak, saya ingin punya konten ataupun ingin punya channel itu terkait memasak. Karena memasak merupakan hal yang sering saya lakukan dan merupakan sebuah cita-cita saya ingin menjadi seorang chef. Tetapi saya terhalang untuk menjadi seorang chef, akhirnya saya ingin berbagi saja Kak resep-resep yang sudah pernah saya temukan. Nah, di sini adalah visinya teman-teman, tujuannya teman-teman itu ingin sharing terkait konten resep masak. Kak, apakah contohnya hanya terkait masak? Tidak. Contohnya itu macam-macam teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginannya teman-teman ataupun visinya teman-teman. Kemudian, kalau kita berbicara terkait misi, jelas misi itu identik dengan actionnya teman-teman. Actionnya untuk apa? Actionnya untuk menggapai yang namanya visinya teman-teman. Kalau visinya teman-teman ingin mengenalkan yang namanya resep yang sudah teman-teman buat ataupun yang teman-teman dulunya ingin menjadi chef akhirnya harus terkubur nih mimpinya. Maka visinya teman-teman apa? Membangkitkan lagi nih hasratnya teman-teman untuk menjadi seorang chef. Tapi chefnya hanya berbagi resep atau berbagi ilmu mengenai resep-resep yang sudah teman-teman temukan. Misinya berarti teman-teman harus ada action dalam membuat sebuah konten. Jadi, antara visi dan misi itu memiliki sinkronisasi mengenai ide konten yang akan teman-teman upload di channel YouTube-nya teman-teman. Oke, di sini saya punya sebuah PPT teman-teman. Kita punya PPT yang akan membantu teman-teman dalam memahami apa itu kesesuaian ide dengan visi misi di channelnya teman-teman. Kita coba besarkan. Oke, kita coba besarkan untuk PowerPoint kita. Nah, di sini kita hanya ada 3 poin penting yang harus teman-teman laksanakan agar apa? Agar ide kontennya teman-teman itu sesuai dengan visi misi. Yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa menggali mengenai pengalaman pribadinya teman-teman. Ketika teman-teman membuat sebuah konten sesuai dengan pengalaman pribadi, otomatis sumber yang didapatkan pun itu akan unik. Karena apa? Karena setiap individu itu memiliki pengalaman yang berbeda. Contoh halnya aja ketika teman-teman berbagi resep. Sama-sama punya resep masakan terkait daun pisang. Mohon maaf teman-teman, daun pepaya. Tetapi belum tentu nih resep daun pepaya antara teman-teman dan saya itu sama dalam pengolahannya. Mungkin ada salah satu kondimen ataupun ingredient nih yang kita beda. Tapi rasa yang dihasilkan pun juga beda.
Nah, disitulah pengalaman pribadi sangatlah penting untuk memberikan sebuah ide-ide fresh nih untuk kontennya teman-teman. Maka, dari visinya teman-teman yang tujuannya ingin mempunyai konten terkait masak, akhirnya teman-teman lakukan misi atau melakukan actionnya adalah membuat konten. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti trending topik. Kak, tapi trending topik sekarang itu nggak sesuai dengan channel saya loh Kak, tenang. Kalau tidak sesuai, silahkan mencari sebuah konten yang memang sesuai dan relevan dan juga populer terkait kontennya di teman-teman. Atau dalam hal ini adalah konten yang ada di channelnya teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan lupa melakukan yang namanya kolaborasi nih dengan YouTuber lain. Manfaatnya apa sih Kak? Kalau kita melakukan yang namanya kolaborasi, jelas. Kalau teman-teman melakukan kolaborasi, subscriber dari YouTuber lain ataupun konten kreator lain, nantinya akan bisa masuk ke channelnya teman-teman. Itulah mengapa manfaatnya kalau kita melakukan yang namanya kolaborasi, karena ada ketertarikan nih antara audiens. Nah, kebermanfaatan apa sih yang akan didapatkan teman-teman? Oke, kita bedah ini di sini ada 3 kotak, kita bedah satu-satu. Kalau kita memiliki atau kesesuaian dengan visi dan misi di channelnya teman-teman terhadap ide, maka setiap ide konten yang akan dikembangkan teman-teman itu pasti akan mengarah pada visi dan misi. Hal itu nanti akan berdampak positif. Apa positifnya Kak? Penontonnya teman-teman itu pasti akan mendukung dari tujuan channelnya YouTube teman-teman. Tujuannya teman-teman adalah berbagi resep. Apalagi teman-teman itu punya konten berbagi resep, otomatis calon penontonnya teman-teman ataupun penonton setianya teman-teman itu akan tetap stay di kontennya teman-teman. Nah, kira-kira nih teman-teman, apa sih manfaat yang akan teman-teman dapatkan apabila nih ide kontennya teman-teman sesuai dengan visi misi? Nah, bener banget nih teman-teman. Ketika teman-teman nih punya ide konten yang sesuai dengan visi dan misi di channelnya teman-teman, otomatis akan apa? Mempertahankan konsistensi dan identitas visual di channel YouTube-nya teman-teman. Akhirnya apa? Teman-teman bisa membranding nih channel YouTube-nya teman-teman sesuai dengan visinya teman-teman dan yang sudah teman-teman lakukan aksinya atau sudah lakukan misinya. Contoh hal di sini, saya punya sebuah akun YouTube teman-teman yang akan membantu teman-teman sedikit memahami mengenai ide konten itu kaitannya apa sih dengan visi dan misi. Kita buka YouTube. Di sini saya punya channel YouTube terkait kuliner. Namanya Kuliner Bareng Fitri. Kuliner Bareng Fitri. Kita lihat di sini teman-teman. Di sini ternyata saat kita buka, isinya itu terkait resep-resep masakan. Kita buka videonya. Di sini terkait resep-resep masakan. Tidak ada konten saya mengenai daily kehidupan saya. Ketika saya olahraga ataupun ketika di sini saya itu ada kegiatan lain, bermain musik ataupun yang lainnya. Di sini lebih kefokuskan terkait kuliner. Kuliner di sini saya berbagi resep dan juga berbagi rekomendasi masakan. Nah, kalau kita sudah menyesuaikan nih sesuai dengan visinya kita, maka apa? Akan menambah yang namanya viewers di kontennya teman-teman. Akan membantu penambahan viewers. Lihat aja ke bawah. Viewersnya itu akan selalu mengalami yang namanya kenaikan. Begitu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu dalam membuat ide itu sesuai dengan visi dan misi. Visinya teman-teman dalam konten itu apa? Ingin membuat kontennya teman-teman mudah dikenal. Untuk mempermudahnya dalam mendapatkan ide bagaimana? Silakan sesuaikan dengan ide pengalaman pribadinya teman-teman. Oke teman-teman, sekian. Jangan lupa untuk selalu berpraktek. Karena kenapa? Kalau teman-teman hari ini tidak mempraktekkan, maka tidak akan ada yang namanya proses. Kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya proses, otomatis apa? Teman-teman tidak bisa tahu nih hasilnya teman-teman nanti seperti apa. Sekian dari saya, jangan lupa untuk berpraktek teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.